Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Dengan penuh rasa kagum dan hormat, kami datang memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Nama. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersaing, kasihmu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada tandanya. Oh indah yang berkuasa, kagum warna akan Engkau, kagum warna akan Engkau. Oh Allah, kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, segala yang dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersaing, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya. Oh iya, yang berkuasa, kagum warna akan Engkau, kagum warna akan Engkau. Allah yang itu kagum
Kami kagum dan hormat kepada Kau. Kau sungguh indah, tiada kalanya. Kami puji, kami sembah. Dimuliakan namamu. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan, mengagungkan namamu. Memuliakan kami sembah. Raja, kami kagum akan Engkau.
Kami akan berbuat yang ajaib dan mulia. Perbuatanmu yang besar dan hebat. Sungguh tidak ada yang sama sepertimu. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas segala. Tapi Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Engkau mau datang ke dalam dunia. Bahkan Kau mati bagi kami, mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus dosa kami. Kami bersyukur Kau angkat kami jadi anak-anak. Ya, kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib. Tidak ada yang sama seperti Engkau satu-satunya. Kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Hanya kami sembah. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan.
Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kau lebih dari segalanya, lebih dari siapapun. Kau segalanya bagi kami. Kau lebih dari cukup bagi kami. Sebab Engkau sumber yang tak terbatas bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti Engkau satu-satunya. Engkau Aba, Engkau Bapa. Lebih dari segalanya, kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Jalan bagiku. Oh, mata tersenggah hatiku. Sekali lagi katakan apa Bapa, apa
Jadikan hamba setia kepadamu. Abba, Abba, Kau segala bagiku, jadikan padamu dengan segenap hatiku, ku mengasihimu. Amin. Lebih dari segalanya, Engkau Tuhan, Mas peradaban tiada lagi yang sekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, yang lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, tak rela dan tiada
bersatu jadi satu hamba setia kepadamu. Engkau Abah, Engkau Bapa bagi Engkau segalanya bagi Engkau lebih dari apapun, Engkau lebih dari siapapun. Engkau sumber segalanya bagi kami, yang terbaik. Sebab kami mau terus bergantung penuh padamu, tinggal di dalam, dan firman-Mu di dalam kami. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk Roh Kudus, tolong kami mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Irwan. Ya, salam semua. Halo. Semangat terus ya. Karena Amin. ini momennya masih Idul Fitri, ya saya kayak Pak Ramli juga lah ngucapi minal aijin wal faizin. Ya, kita hari ini sampai di Yeremia 20 ya. Saya akan bacakan Yeremia 20. Kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Pasyur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ayat 3. Ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Ayat 5. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan ke Babel, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Ya, ini
Perikop yang pertama diberi judul kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Yang mau saya bagikan adalah kenapa sampai apa namanya tiba-tiba imam imam yang istilahnya yang menjabat di rumah Tuhan ini kok sampai tega gitu ya, kok tiba-tiba mukul mukul Yeremia oleh karena cuman perkataan atau nubuat-nubuat gitu ya. Seharusnya Imam Pasyur ini mendukung gitu perkataan Yeremia ini kan. Tapi kenapa kok dia sampai tega eh, memukul, bahkan dia katakan di sini memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin ya. Wah, ini sangat ngeri nih. Seorang eh, kepala seorang kepala atau mungkin eh, kalau posisi jabatannya ini kalau contohnya kayak di Pelita lah contohnya Rak. Kayak Pak Ayong lah kalau ibaratkan seperti itu ya, tiba-tiba mungkin Pak Heri maaf ya sebelumnya ini, tiba-tiba Pak Heri menubuatkan ada suara Tuhan datang kepada Abel menubuatkan bahwa nanti kalian semua akan mati kata Pak Heri contohnya gitu kan. Mungkin kalau respon ya, kalau respon eh, Iman Pasyur ini eh, respon benar pasti dia akan mendukung gitu nah. Tapi kok malah sebaliknya gitu ya, malah dia kok memukul Jeremy, bahkan lebih ngerinya lagi memasung gitu. Jadi artinya eh, yang mau saya bagikan adalah tidak eh, bukan suatu jaminan ya kalau posisi kita itu di dalam organisasi ataupun di manapun gitu kan. Kalau posisi kita tinggi, artinya itu bukan jaminan suatu bahwa kita itu takut sama Tuhan gitu. Artinya kita eh, peka kepada Tuhan. Itu bukan jaminan. Ini contohnya salah satu ya Imam Pasyur ini ya. Ya ini mungkin ketua lah di suatu organisasi gitu ya di rumah Tuhan itu. Tapi dia nggak peka suara Tuhan. Jadi inilah mungkin kenapa Tuhan ya Allah pada saat itu memakai Yeremia bukan imam-imam yang ada di rumah Tuhan. Karena mungkin Tuhan melihat hati ya, melihat hati bahwa wah ini tidak cocok nih eh, aku pakai. Sepertinya Yeremia yang cocok gitu karena dia melihat hati ya, melihat hati. Jadi inilah buktinya bahwa eh, jabatan ataupun kedudukan di dalam suatu organisasi ataupun kita di dalam suatu ataupun kita suatu pemimpin ya dalam suatu perusahaan itu belum tentu itu kita apa namanya eh, takut akan Tuhan, belum tentu. Artinya walaupun kita hari ini mungkin jabatan kita, kedudukan kita tinggi, ya itu mungkin karena ada dukungan dari orang-orang yang ada di bawah kita gitu. Nah, jadi yang saya bagikan adalah poinnya yang pertama itu adalah hmm, mari kita belajar dari Imam Pasyur ini bahwa artinya kita semakin tinggi jabatan kita, ya kita harus semakin rendah hati gitu. Nah, apapun yang dikatakan bawahan kita, ya kita harus eh, apa namanya tanya Tuhan gitu. Nah, jangan kita mentang-mentang kita kepala, kita pemimpin, ego kita itulah yang muncul.
Artinya kita mau menang sendiri gitu nah. Tidak mau nanya kepada eh, orang yang mungkin yang takut sama Tuhan gitu ya. Jadi itu yang poin yang pertama. Baru poin yang kedua yang di ayat ini adalah eh, eh, apa Yeremia ini kan dipakai Tuhan ya. Kalau kita baca di Yeremia yang pertama itu kan Tuhan itu memang apa namanya sudah memakai Yeremia sebagai apa namanya eh, perantara mulutnya Tuhan gitu nah untuk perkataan-perkataan Tuhan, nubuat-nubuat Tuhan kepada bangsa Yehuda. Kan sebelumnya ini Yeremia kan di ayat yang pertama itu Yeremia pertama tuh, Tuhan aku nih tidak bisa, aku nih tidak pacak ngomong, tapi aku akan memberkati mulutmu gitu nah kata Tuhan kata Allah kan di Yeremia yang pasal yang pertama itu. Sehingga Yeremia ini eh, aku berpikir kok sampai hebatnya lah Yeremia ini bisa tahu gitu nah ya. Tapi setelah aku baca di pasal pertama tuh rupanya memang sudah Tuhan bernubuat gitu nah bahwa kau tuh akan kupakai untuk menyampaikan perkataanku, nubuatku lewat mulutmu. Walaupun Yeremia apa namanya kayak apa tuh kayak nabi-nabi terdahulu ya, Nabi Musa baru yang Tuhan aku ini tidak pacak ngomong kayak mungkin orang lain bela mungkin gitu-gitu kan. Tapi Tuhan Allah memberkati mulut Yeremia sehingga dia pasti di dalam menyampaikan perkataan Tuhan, nubuat-nubuat Tuhan untuk bangsa Yehuda. Eh, itulah sebabnya, itulah akibat dari nubuat Yeremia kepada bangsa Yehuda. Itulah akibatnya sehingga dia dipukul gitu sama Imam Rasul. Nubuatnya itu kan di ayat yang 19 kan, ayat terakhir dikatakan kan gini, Yeremia 19 ayat 15. Beginilah firman firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka sebab mereka keras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Jadi di ayat terakhir pasal yang ke-19 ini itulah makanya dia dipukul gitu ya oleh Yeremia. Jadi artinya eh, kita ini sebenarnya semua bisa dipakai Tuhan gitu. Kita eh, punya talenta, punya apapun yang sudah dikaruniakan Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita mengaku di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diberikan Roh Kudus gitu nah, untuk memampukan kita eh, memberitakan firman Tuhan. Walaupun eh, berat rasanya ya, berat dari tekanan mungkin dari keluarga, tekanan dari lingkungan, tapi saya meyakinkan kita pagi hari ini, kita ini semua bisa seperti Yeremia ini. Karena roh Tuhan sudah ada sama kita gitu. Jadi kita jangan jangan asik dengan pekerjaan kita, dengan rutinitas kita, tanpa memberikan waktu kita, artinya kita harus memberikan waktu ya sedikit lah untuk firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang ya yang belum mengenal Tuhan. Itu poin yang kedua. Kita kembali ke perikop yang kedua selanjutnya ya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadikan Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku.
Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan aku tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukan, adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang, semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembahasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepadaku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari. Karena itu karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Perikop yang kedua ini judulnya adalah keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Ya, jadi yang mau saya bagikan pada kita semua pagi hari ini adalah kita belajar dari Yeremia ya. Ketika kita ketika kita mengambil tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan ya. Akibatnya bukan hanya secara apa ya, bahkan secara fisik ya dialami Yeremia. Keluh kesah Yeremia ini kan muncul setelah dia mengalami kekerasan fisik ya. Ketika dia digantung, dipukul, muncullah artinya suatu apa namanya suatu kita tahu ya bahwa Yeremia itu sebenarnya seperti ini gitu ya. Mungkin awal-awalnya Yeremia ini kan eh, dengan gampangnya menubuatkan ya, bla 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 bla, kamu nanti akan seperti ini. Tapi setelah muncul penyiksaan, kita tahu Yeremia itu seperti apa gitu. Artinya dia mulai mempersalahkan Tuhan ya. Ini hampir mirip-mirip dengan kisah Ayub ya. Kisah Ayub dia menyalahkan Tuhan gitu ya. Bahkan sampai dia menyesali gitu nah. Menyesali kenapa dia harus dilahirkan gitu. Artinya dia berharap mungkin ibunya tuh ya dulu udahlah aborsi aku gitu dulu kan. Istilahnya gitu ya. Sampai segitunya gitu loh. Maka di ayat ini kan eh, ada kalanya dia memuji Tuhan, ada kalanya dia menggerutu kepada Tuhan ya, keluh kesahnya tuh ya.
Jadi memang nggak gampang gitu ya, apalagi di zaman sekarang ini ya, di zaman kita hidup di bangsa kita ini ya, bangsa yang apa namanya, kalau yang minoritas itu biasanya tertekan ya. Jadi pelajaran yang poin yang pertama itu adalah yang mau saya bagikan pada kita semua adalah mari kita belajar dari Yeremia gitu nah, bahwa ketika kita tertekan, ketika eh, ya itu wajar ya, berkeluh kesah atau bergumul ya, itu wajar karena kita normal ya, kita manusia gitu. Jangan, artinya jangan sampai kita meninggalkan Tuhan gitu nah. Kita jadi 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 apa? Jadi murtad gitu ya. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu adalah eh, walaupun di dalam pelayanan kita ngeluh kadang ya, apalagi saya di sebagai PKS di Komsel itu kadang ngeluh menghadapi berbagai macam karakter orang, kadang saya pengen mundur gitu. Saya harus ya, mendengarkan keluh kesah, pertengkaran, bahkan eh, bagaimana kondisi keuangan mereka. Kadang saya nggak mampu gitu memberikan solusi, bahkan menjadi apa gitu kan. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu ada gitu. Ketika kita mengeluh, eh, khawatir tentang pelayanan kita, bahwa Tuhan itu mendengarkan gitu. Nah, eh, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Seperti Yeremia ini kan, Tuhan itu tidak marah waktu Yeremia eh, mengeluh gitu. Bahkan itu wajar ya, kita sebagai manusia perlu curhat gitu nah, sama pasangan kita, sama bahkan sama Tuhan. Nah, jadi itulah poin yang mau saya bagikan Pak Eri. Kurang lebihnya Pak Eri ya yang melengkapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Samosir. Jadi pagi hari ini kita belajar, paling tidak secara garis besar ada dua hal. Di perikop pertama, tentu Tuhan mau mengingatkan kita lagi untuk kita terus menjaga hati kita, apalagi kalau karir kita, kalau saya boleh pakai istilah karir, semakin hari semakin naik, semakin meningkat. Bahkan berkali-kali juga saya katakan, salah satu virus yang menyerang para pemimpin, hamba Tuhan, apalagi ketika posisi keadaan semakin meningkat itu adalah virus merasa benar atau merasa paling dekat dengan Tuhan. Sehingga rasanya orang lain itu pasti salah dan dia yang paling benar. Seperti apa yang dilakukan oleh Imam Asyur. Ketika dia menjadi imam kepala, dia merasa dia yang paling tinggi, dia merasa dia yang harusnya paling mendengar suara Tuhan dan didengar Tuhan, sehingga selain dia itu dianggap bukan, dianggap salah, bahkan mungkin dianggap sesat. Nah, makanya hal yang terus perlu kita jaga adalah jaga hati kita. Setinggi apapun Tuhan mengangkat kita, Yesus sudah memberi teladan bagi kita. Kalau engkau mau memimpin, maka engkau harus melayani. Nah, jadi mari ini menjadi peringatan bagi kita dari sisi imam pasyurnya tentunya. Menjadi pelajaran bagi kita ketika kita menduduki sebuah jabatan yang tinggi, tetap milikilah kerendahan hati. Karena berkali-kali saya katakan, merasa benar itu adalah musuh atau lawan dari benar. Jadi lawan dari benar itu bukan salah, tapi merasa benar. Dan orang kalau sudah merasa benar, nah itu berat Bapak Ibu. Sehingga dia bisa melakukan segala hal, segala cara menghalalkan hanya untuk menunjukkan bahwa dia benar, walaupun ternyata dia salah. Jadi itu pembelajaran yang pertama. Nah yang kedua, seperti yang Pak Samuel juga katakan, ya secara daging, memang Yeremia juga bisa merasa tertekan ketika dia berpikir dia sudah melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan, tetapi kok justru eh, keadaan yang dia alami tidak seperti apa yang dagingnya inginkan. Tapi ada ayat yang menarik yang perlu kita jadikan fokus
dalam hidup kita. Seperti Pak Samosi tadi katakan, terkadang kita sebagai pemimpin kelompok sel, ngadepin orang, kadang rasanya mau lemah. Tapi mari seperti apa yang Yeremia ungkapkan di ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku nggak sanggup. Nah, saya percaya ini ungkapan yang Yeremia katakan, betapa ada roh Tuhan yang terus menyala-nyala, membuat dia bergairah. Walaupun terkadang dia pikir katanya, udahlah berhentilah aku jadi nabi. Sudahlah, aku tidak mau lagi lah sampaikan firman Tuhan. Tapi ada roh Tuhan yang terus menyala-nyala, memberi gairah baru, semangat baru. Nah, ini yang menjadi pembelajaran penting bagi kita. Apalagi kita yang hidup di perjanjian baru, kita sudah diberi contoh teladan, sekali lagi Yesus yang taat, setia sampai mati. Nah, kenapa? Seperti kalau Bapak Ibu juga pernah baca, waktu Yesus ngajar di sebuah sinagog atau bait Allah, kalau nggak salah, justru ketika dia buka sebuah kitab, dan di kitab Nabi Yesaya dibuka, maka ada katakan gini, Roh Tuhan ada padaku. Sehingga Yesus katakan, hari ini digenapilah firman ini. Nah, saya percaya sebagai orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, memberi diri dibaptis, maka kita menerima karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, yang menjadi perenungan dalam hidup kita, apakah sampai hari ini kita lebih mendengarkan suara Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, atau mengikuti keinginan daging kita? Memang kalau ngikutin keinginan daging kita, seringkali rasanya kita mau mundur. Ngadepin masalah, ngadepin persoalan, disalah mengerti. Tetapi, apakah hari ini kita menjadi pribadi yang terus taat mendengarkan suara Roh Tuhan, yang terus bergairah? Karena Paulus juga pernah katakan dan nasihati, jangan padamkan roh. Karena kalau kita lebih terus mengikuti keinginan daging kita, dikit-dikit mau mundur, dikit-dikit mau patah semangat, ya lama-lama akhirnya Roh Kudus itu kita padamkan. Roh Kudus akan tetap ada dalam hidup kita. Tapi lama-lama ya dalam tanda kutip digambarkan Paulus akan padam. Artinya kita akan lebih mendengarkan ego kita, mendengarkan daging kita. Ya balik-balik seperti berkali-kali saya katakan, firman Tuhan itu dicatat untuk menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Jadi dua hal yang Tuhan ingatkan hari ini, jaga hati kita, supaya kalaupun Tuhan angkat kita naik, ya tetap rendah hati, lebih dan taat pada Tuhan. Nah yang kedua, mari semakin peka dengan suara Roh Kudus yang akan menghibur kita, Roh Kudus yang akan meneguhkan kita, Roh Kudus yang akan menguatkan kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Ya tentu sekali lagi apa yang kita alami belum seperti apa yang Yesus alami, bahkan seperti Yeremia alamin aja belum kita. Kita ini kadang masih tersinggung perasaan kita, ego kita. Kita disalah mengerti, kita udah berlelah-lelah, capek-capek, mungkin nggak diapresiasi, nggak dipuji. Urusan kita kan baru sekecil itu, Bapak Ibu. Nah, tapi tentu sekali lagi, ya masing-masing kita kan harus bertumbuh. Nah, tapi firman Tuhan hari ini ingatkan kita, yang pertama jaga hati, jangan sombong kalaupun engkau diangkat. Yang kedua, ingat peka dengar suara Roh Kudus yang terus akan menyala-nyala dalam hidup kita. Jangan sampai padam karena kita terus-menerus mengikuti keinginan daging kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Samosir. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Mungkin Ibu Miranti mau tambahkan sesuatu karena saya lihat ya. Ya, sedikit ya Pak. Bapak Ibu, jadi Yeremia ini eh Yeremia 1 ayat 5 itu saya dapat, terus saya kasih nama anak saya waktu saya muda, anak saya pertama. Jadi Yeremia ini dipakai Tuhan. Kriteria apa yang membuat dia dipakai Tuhan, itu Tuhan sendiri yang memilih. Ya. Jadi kalau pada saat ini kita melihat dua
dua pemimpin ya. Satu adalah Imam Asyur yang ya seperti itu, tidak mau mendengar Tuhan. Ya itu terjadi sudah. Yeremia dipilih Tuhan terjadi sudah. Ya, seperti kita pun sekarang yang sebagai pemimpin jemaat ya sudah terjadi. Sebagai pegawai sudah terjadi, pengusaha sudah terjadi. Apa yang harus kita lakukan yaitu tetap taat kepada Tuhan, tetap rendah hati. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Jadi kerendahan hati itu eh, makin sekarang itu saya lihat makin langka. Orang di kampung aja di desa ya, itu kerendahan hati itu sulit. Apalagi orang yang merasa apa ya di kota gitu ya, sulit rendah hati itu Bapak Ibu. Jadi ya rendah hatilah, belajar setiap hari, belajar suara juga diatur supaya tidak nampak, tidak terdengar. Jadi suara kita itu bagaimana menyakiti hati orang gitu. Nah, itu yang saya dapat, Pak. Kerendahan hati itu belajar terus hari lepas hari. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Merianti. Jadi mari terus jaga hati supaya kita miliki kerendahan hati. Oke, silakan Ki. Ya, terima kasih Pak Eri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Sehingga setiap kami bisa hadir datang kepada Engkau ya Bapa. Dan juga menjadi kesukaan kami supaya kami bisa terus bersekutu dengan Engkau di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang terus mengajarkan kami, mengingatkan kami, terus kami menjaga hati kami supaya kami memiliki kerendahan hati ya Tuhan. Dan juga di dalam pelayanan kami, di dalam melayani orang-orang Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap proses yang kami hadapi itu selalu berbeda-beda ya Bapak. Kadang membuat kami lemah, kadang membuat kami mau mundur, tapi kami percaya Tuhan, ada roh Tuhan di dalam hidup kami yang selalu menguatkan kami, ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami Tuhan, kalau Engkau selalu menyertai kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau juga menyertai Yeremia seperti Engkau juga menyertai kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami layani kepada orang-orang, kepada teman-teman kami juga Tuhan, Tuhan juga terus memberikan kami hikmat dan kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini dan juga buat Pak Samosir yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Samosir ya Tuhan. Tuhan terus taruh hikmat-Mu dan juga Tuhan terus baharui, Tuhan tambah-tambahkan akal budinya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya ya Bapak. Kami serahkan Pak Samosir dan keluarga kepada Tuhan kuasa-Mu. Kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan berkati ya Bapak. Baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami, Tuhan juga berkati semua ya Bapak. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan menjadi kekuatan kami, Tuhan menjadi pengharapan kami. Kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Dan juga setiap pekerjaan dan usaha kami, Tuhan juga senantiasa berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan juga di pagi hari ini kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami, bahwa bangsa kami hari demi hari lebih baik, membawa perekonomian yang lebih baik dan juga keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapa. Biarlah bangsa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu dari setiap pulau-pulau, kota-kota sampai ke pedesaan ya Tuhan. Terima kasih, berkat juga pemerintahan yang ada, presiden kami, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, dan bupati ya Tuhan. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin pusat dan daerah kami Tuhan, terus bekerja Tuhan dengan takut akan Engkau. Terus bekerja untuk mesejahterakan rakyat Indonesia, memajukan kota, daerah, dan juga bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan bangsa kami dan juga pemerintahan yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan.
Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Samosir, silakan. Bapa, kami kembali datang kepadamu Tuhan dengan bersyukur karena kasih anugerah-Mu yang begitu hebat Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah pujian kami hari ini, penyembahan hari ini Tuhan. Biarlah itu menjadi kesukaan bagimu. Dan firman yang kami dengar hari ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pondasi dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Dan hari ini kami akan memulai aktivitas kami ya Bapa. Biarlah turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Ini Pak Simon nggak nampak ini. Bu, Ada. Bu Simon. Ada Bu, ada. Sakitkah Pak? Pakai Ada, masker. ada flu dikit. Oh, Pak, saya itu